Selamat datang kembali di channel Tom Techno. Akhir-akhir ini bukan akhir-akhir ini ya, memang udah lama, beberapa waktu ini marak sekali ya tentang investasi bodong ya. Mulai dari robot-robot, dari yang menimpa atau kena ke Crazy Rich ya. Semacam Binomo, Kotak, dan teman-temannya ya. Yang ternyata mereka yang suka flexing itu ternyata melakukan penipuan katanya. Yang mereka mengatakan itu trading, ternyata adalah itu judi. Jadi dia seperti kaki tangan bandar judi. Nah, akhirnya karena banyak yang merasa rugi, akhirnya ada yang melaporkan dan sekarang jadi besar masalahnya. Karena apa? Karena semua afiliator ini akan diciduk oleh Bareskrim. Ya. Nah, tapi yang berada di masyarakat selalu seperti ini, ntar kalau lapor paling juga nggak balik duitnya. Nah, ini yang lapor-lapor awalnya juga pengennya bisa balik duit dan mungkin membuat jera pelakunya ya, karena jengkel ya, merasa ditipu ya. Nah, ini ada kabar gembira. Nah, nih dari berita 1 ya, LPSK sebut korban Quotex dan Binomo bisa peroleh ganti rugi. Ada angin segar kan, bahwa kita bisa. Kok saya nggak kena. Jadi bahwa para yang dirugikan ini akan bisa mendapatkan uang ganti ruginya. Nah, selama ini kayak skeptis, pesimis gitu bahwa nanti nggak bisa dapat. Juga yang robot-robot trading ya. Jadi Anda sebaiknya segera melakukan aksi. Nah, saya bacakan beritanya ya. Jakarta berita1.com. Nah, di sini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. LPSK itu adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban investasi ilegal Quotex dan Binomo dapat memperoleh restitusi atau ganti rugi dari pelaku. Nah, para korban dapat mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK supaya dapat dihitung nilai kerugian yang diderita. Nantinya, aset pelaku yang disita aparat dapat digunakan untuk membayar ganti rugi kepada korban. Nah, jadi sebaiknya harus segera melapor ya, mendata kerugiannya, biar mungkin nanti yang paling cepat lapor akan dibayar paling cepat dong. Gitu. Terus, ini diketahui sebelumnya, Bareskrim telah menetapkan Doni Salmanan dan Indra Kents sebagai tersangka terkait perkara dugaan investasi bodong. Pada intinya, kami berharap aset-aset dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikembalikan kepada para korban. Ini kata Wakil Ketua LPSK Ahmadi. Nah, keterangannya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Nah, di sini bahkan disebutkan ada undang-undangnya nih ternyata nih. Yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 7A mengatur ketentuan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Dalam pasal 12A ayat 1 huruf J, LPSK memiliki kewenangan melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi. Nah, atas dasar itulah Ahmadi yaitu Wakil Ketua LPSK ya, mengimbau kepada korban investasi bodong Quotex dan Binomo, dan ini mungkin nggak hanya Quotex dan Binomo ya, apapun itu Anda bisa laporkan seperti ini. Segera melapor ke kepolisian untuk memperoleh status hukum. Setelah itu, korban bisa melapor ke LPSK untuk mengajukan perlindungan berupa fasilitas restitusi. Meski demikian, dia mengingatkan korban untuk turut menyediakan bukti dan data pendukung yang cukup. Nah, mungkin sebelum-sebelumnya kan masyarakat nggak tahu, masyarakat awam ya, nggak tahu harus gimana untuk memperoleh uangnya kembali. Nah, sekarang ini sudah jelas ya, jadi ada undang-undangnya dan ada prosedurnya. Setelah Anda melaporkan ke kepolisian ya, ke aparat tentang tindakan dugaan penipuan, Anda juga melaporkan ke LPSK agar bisa dihitung berapa kerugian Anda dan mungkin Anda akan mendapatkan
restitusi. Mungkin nggak bisa semuanya, tapi minimal kan Anda bisa memperoleh sebagian dari dana Anda yang hilang. Nah, di sini Ahmadi menegaskan peluang restitusi untuk korban masih terbuka lebar. Hal ini mengingat proses hukum di perkara dugaan investasi bodong Quotex dan Binomo baru berjalan. Namun berhasil tidaknya restitusi tergantung keputusan hakim. Nah, semua keputusan hakim ya, tergantung keputusan hakim maksud saya. Jadi nanti di putusan itu akan ditulis, misalkan si A mengalami kerugian harus diganti oleh terdakwa atau terhukum untuk mengganti sebesar berapa. Nanti bisa diambilkan dari aset-aset yang disita oleh yang berwajib. Nah, di sini saya lanjutkan yang tadi ya. Namun berhasil atau tidaknya restitusi tergantung keputusan hakim. Dia berharap penyidik, dia ini maksudnya Ahmadi ya, penyidik dan penuntut umum turut mencantumkan pengajuan restitusi ke dalam berkas penuntutan. Nah, jadi saat berkas penuntutan harus dicantumkan. Jadi biar hakim itu keputusannya jelas, keputusannya mengacu pada tuntutan dong. Kalau tidak menuntut pengembalian restitusi atau tidak menuntut restitusi ya jelas nanti mungkin kayak kasusnya first travel, masuk negara semua karena nggak ada yang mengeklaim, nggak ada yang menuntut. Jadi penipuan, investasi bodong itu akan disita negara, bila tidak ada yang mengeklaim akan dimasukkan ke negara, pendapatan negara. Lanjut ya. Dengan begitu, keadilan untuk korban dapat diwujudkan melalui mekanisme restitusi yang sumber pembayaran didapatkan dari hasil penyitaan aset pelaku. Nah, kan? Ungkap Ahmadi. Nah, setelah berita dari sini, kemudian ada lagi berita selanjutnya pada waktu yang sama dari kepolisian nih. Polisi menyebutkan bahwa uang korban Binomo dan Quotex ada kemungkinan dikembalikan. Nah, di foto ini ini ada tulisannya Gatot Polri ya. Jadi ini Kombes Polisi Gatot Repli Handoko, komisaris besar ya kalau nggak salah Kombes itu. Nah, di sini Barreskrim Polri menyatakan bahwa uang korban penipuan Indra Kents dan Doni Salmanan ada kemungkinan dikembalikan. Nah, jadi dari LPSK sudah menyebutkan, dari kepolisian juga menyebutkan. Nah, di sini Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Polisi Gatot Repli Handoko mengungkapkan, ini yang di foto tadi, pengembalian uang korban dari kedua tersangka itu tergantung pada keputusan pengadilan. Nah, kembali ke yang tadi, tergantung keputusan pengadilan. Jadi, sebaiknya dan mungkin harus atau wajib dicantumkan dalam tuntutannya, bahwa mengajukan restitusi berapa. Bisa dikembalikan dengan keputusan pengadilan. Oke. Dikatakan Gatot, hingga saat ini polisi masih melakukan proses penyitaan aset yang diduga hasil tindakan penipuan Indra Kents dan Doni Salmanan. Nah, polisi masih ngumpul-ngumpul ini. Jadi belum semuanya, masih mendata. Akhirnya ada yang dari orang tuanya diambil, dari pacarnya, istrinya, dari siapapun. Bahkan kabarnya beberapa selebriti yang diberikan dana oleh Indra Kents atau Doni Salmanan akan ditarik juga dananya. Bahkan sampai dia beli mobil kemana, itu yang jual beli mobil juga akan dipanggil. Tapi proses selanjutnya saya kurang tahu. Nih, kami sedang proses mencari aset. Nah, aset itu juga hasil tindak pidana kami lakukan penyitaan. Yang diduga hasil pidana tindak penyitaan. Nah, ini menurut Gatot, penyitaan aset itu dilakukan kepolisian melalui izin dari pengadilan. Jadi polisi nggak asal menyita ya, tapi dari putusan pengadilan. Semua yang kami amankan asetnya kami koordinasikan dengan JPU. Nanti JPU yang serahkan ke pengadilan. Semua kembali ke pengadilan, ujar Gatot. Nah, selain itu, Gatot mengungkapkan bahwa mekanisme pengembalian uang korban berada di pengadilan. Jadi, polisi ini hanya membantu mengamankan asetnya, tapi nanti pengadilan yang menentukan. Nah, kan ini yang tadi berita nanti bahwa LPSK menyatakan, jadi ini berita ini memang melanjutkan dari statement dari LPSK sehingga kepolisian akhirnya mengeluarkan statement seperti ini.
Pada intinya, kami berharap aset-aset dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dikembalikan kepada korban. Oh, ini yang dari LPSK ya, yang tadi dari Bapak Ahmadi. Ini disebutkan juga pasalnya yang tadi untuk restitusi. Jadi yang penting harus lapor. Nah, ini berita tentang Quotek dan Binomo. Bagaimana dengan Anda-Anda yang terkena jebakan Batman, robot-robot trading abal-abal? Lakukan juga dong, sama dong. Anda lapor. Dan lapor secepatnya. Nanti kalau ada 1.000 orang, Anda lapor ke 1.000, Anda protes ke 1.000 dong. Terus bagi robot-robot yang mungkin masih ada, tapi katanya masih trading, tapi withdrawnya susah. Kayaknya kalau saya jadi member, saya akan tuntut juga. Karena di awal statement mereka bahwa withdraw bisa setiap saat. Tidak ada pembatasan WD. Dan yang jelas itu uang-uang saya. Mau saya ambil, mau saya nggak lanjutin trading, kok dipersulit. Itu juga bisa jadi, trigger untuk menuntut loh. Anda mau minta uang Anda kembali dan mereka tidak bisa. Maka Anda bisa nuntut. Kayak misalkan ini di bank. Kita nabung, kita nyimpan uang di bank. Masa kita nggak boleh nabung, kita nggak boleh ngambil uang kita. Kalau kita nggak bisa ngambil uang kita, pasti akan rush dong, akan menuntut dong. Bukan rush, maaf. Pasti akan ngeklaim dong. Komplain, klaim, menuntut. Nah, apa yang harus Anda lakukan, Anda tahu sendiri. Terutama di robot-robot trading ini, sangat banyak kejadian akhir-akhir ini pada awal tahun ini, dan memang sudah diprediksi. Sekali atau satu ada robot yang jatuh, pasti nular ke yang lainnya. Itu udah hukum alam kok. Karena pada dasarnya mereka ini biasanya berdasarkan kepercayaan satu ya. Kepercayaan, terus uangnya dibagi-bagi dari hasil deposit member baru untuk pembayaran member lama. Saat kepercayaannya kritis atau kepercayaan jatuh, tidak ada member yang deposit lagi, atau tidak ada rekrut member baru, pasti hancur. Pasti runtuh. Namanya Ponzi ya seperti ini. Makanya yang merasa sudah susah WD itu Anda sebenarnya dilama-lamain aja sih. Biar Anda nggak menuntut, biar Anda nggak melakukan tindakan-tindakan yang bagi mereka merugikan para owner. Nah, dengan adanya statement dari LPSK dan dari kepolisian, kayaknya menurut saya Anda harus cepat-cepat deh. Segera Anda bikin kelompok, bikin paguyuban, Anda data, Anda bukti-bukti Anda lampirkan semua, Anda lapor ke kepolisian, walaupun robotnya katanya masih jalan di MT4, dia profit. Tapi apakah masuk ke kantong Anda duitnya? Tulisan-tulisan gampang loh. Misalkan nih, saya bikin tulisan, dana saya ada 1 triliun. Tapi saya nggak bisa ngambil itu, kan itu hanya tulisan. Sama kan? Anda masa masih mau dibodoh-bodohin seperti itu, dibohong-bohongin seperti itu? Ayo, come on guys, wake up guys. Saatnya Anda bangkit. Udah lupakan itu, anggap aja itu udah nggak ada harapan deh. Anda laporkan aja kok. Bener, Anda laporkan. Anda segera kumpulkan bukti-bukti, Anda laporan ke LPSK juga, sehingga nanti bisa dibantu untuk restitusinya. Oke, sekian video dari saya. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.